Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada hari ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita masih diberikan sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu dalam acara tausiah online di As-Siddiqiyah TV ini. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu pada hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu thalabul ilmi di jalannya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga tercurah juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul utsma beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang beberapa adab menjamu tamu atau menerima tamu sesuai yang diajarkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirnya, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis ini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita adab-adab atau tata cara kita sebagai tuan rumah bagaimana untuk memuliakan tamunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita sebagaimana hadis-hadis yang telah disampaikan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikut ini yang merupakan beberapa adab-adab menerima tamu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ketika kita mengundang seseorang, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang fajir atau bermudah-mudahan dalam dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Yang artinya janganlah engkau berteman melainkan dengan orang mukmin, dan janganlah makananmu melainkan orang yang
bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Maksud hadis berikut adalah bahwa ketika kita mau mengundang seorang muslim hadir di rumah kita, hendaknya kita mengundang orang-orang yang dapat menambah keimanan dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang yang beriman, di saat orang-orang yang mahabbah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat kita, maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang beliau-beliau lakukan. Sebaliknya, ketika kita mengundang orang-orang yang bergelimbangan dosa, yang mudah melakukan dosa, yang fajir, maka diakibatkan nanti kita juga akan mengikuti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini jelas mengatakan bahwa kita benar-benar harus menerima dan mengundang tamu yang dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk adab menerima tamu yang berikutnya adalah tidak mengkhususkan mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara, yang artinya sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas bahwa kita diajarkan oleh baginda Rasul tidak hanya mementingkan satu golongan, tetapi kita mementingkan golongan-golongan yang lainnya juga. Tidak mementingkan hanya orang-orang yang kaya, karena Allah pun dalam Al-Quran berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling dekat di sisiku, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat wajah seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kekayaan seseorang, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keimanan dan ketakwaan seseorang itu kepadanya, tidak melihat kekayaan dan tampang dan segalanya. Maka dari itu dalam hadis ini pun Rasulullah SAW mengajarkan kita tidak boleh memilih-milih hanya orang kaya yang diundang ke tempat kita, tetapi alangkah baiknya orang-orang yang lebih membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang lebih membutuhkan, nah itulah yang lebih berhak diundang, karena doa dari orang-orang tersebut lebih mustajabah, lebih dijabah dan lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adab menerima tamu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni menghormati tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu makanan semampunya saja, akan tetapi tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan makanan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faragha ila ahlihi faja'a li'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Yang artinya, dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk, kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka tamu-tamu Ibrahim sambil berkata, tidaklah kalian makan. Quran surat Az-Zariyat ayat 26 dan 27. Maksud dari ayat Al-Quran tersebut adalah ketika kita kedatangan seorang tamu, maka hendaknya kita mempersiapkan makanan. Dalam ayat berikut dikatakan walaupun hanya segelas air putih, tidak perlu mewah, yang penting makanan itu bisa menyenangkan hati dari tamu kita.
Ya, jadi ketika tamu datang, jangan kita membiarkan tamu tersebut tanpa ada suatu hidangan, kecuali tamu tersebut datang di bulan Ramadan atau tamu tersebut sedang berpuasa, maka ya kita tidak perlu menyediakan makanan. Tetapi ketika seseorang hadir selain di bulan Ramadan atau dia tidak dalam keadaan berpuasa, maka kita diwajibkan untuk menyediakan hidangan makanan, tidak perlu mewah, tidak perlu banyak, akan tapi bisa menyenangkan hati tamu tersebut. Itu sudah cukup sebagaimana yang telah disampaikan dalam ayat tersebut. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adab menerima tamu yang keempat, yaitu mendahulukan tamu yang lebih tua daripada yang lebih muda. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yarham saghirana wa yuhill kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak mengasihi yang lebih kecil dari kami serta tidak menghormati yang lebih tua dari kami, bukanlah golongan kami. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadis ini menunjukkan perintah untuk menghormati yang lebih tua. Artinya, ketika kita kedatangan tamu, hendaklah tamu yang lebih tua ya kita prioritaskan, kita utamakan. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk adab berikutnya adalah mengajak mereka berbincang-bincang dengan pembicaraan yang menyenangkan. Tidak tertidur sebelum mereka tidur, tidak mengeluh kehadiran mereka, bermuka manis ketika mereka datang, dan merasa kehilangan tatkala berpamitan pulang. Ya, jadi adab yang kelima ini jelas ya. Ketika tamu datang, hendaknya kita mengajak mereka berbincang-bincang dengan perbincangan yang bisa membuat hati mereka senang. Ya, seperti perbincangan tentang ilmu, tentang agama, tentang apa saja ya, selagi tidak sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Berikutnya, tidak tidur sebelum mereka tidur. Ya, jadi adabnya ketika tamu masih ada di dalam rumah kita, maka selayaknya kita menjamu dan melayani tamu tersebut dengan sebaik mungkin. Tidak tertidur sebelum tamu kita tidur. Ya, dikhawatirkan ketika kita tidur terlebih dahulu, maka tamu tersebut akan merasa kecewa dengan kita pada saat mereka hadir di rumah kita. Berikutnya, tidak mengeluh akan kehadiran mereka. Ya, sudah sepatutnya kita sebagai muslim ketika kehadiran seorang tamu, kita tidak boleh mengeluh, karena tamu adalah rahmat. Ya, ketika tamu datang, maka malaikat rahmat juga akan hadir, akan datang, dan juga rizki-rizki insya Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bermuka manis ketika mereka datang. Ya, patut. Kenapa? Karena ketika kita tamu datang, kita menyambutnya dalam muka yang masam, maka secara otomatis tamu tersebut sudah tersakiti ketika awal mereka datang. Ya, mereka akan kecewa berat. Walaupun mereka masuk ke dalam rumah kita, maka hatinya sungguh sudah terluka dengan muka kita yang di awal sudah bermuka masam. Maka dari itu, tersenyumlah, ya, sambut mereka dengan muka yang manis. Maka insya Allah senyuman kita akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, dan merasa kehilangan tatkala mereka berpamitan. Kenapa? Karena ketika tamu kita pulang, maka rahmat bersilaturahim, ya, maka pahala ketika tamu sedang bersilaturahim akan hilang juga. Maka sudah sepatutnya kita merasa sedih, kita merasa kehilangan tatkala tamu tersebut pulang. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berikutnya adab menjamu tamu, yaitu mendekatkan makanan kepada tamu tatkala menghidangkan makanan tersebut kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Faqarrabahu ilaihim, kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan tersebut kepada mereka, dalam surat Az-Zariyat ayat 27. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim yang berstatus sebagai utusan Allah, yang berstatus sebagai Nabi Allah saja mendekatkan makanan ketika
sedang menjamu tamunya, apalagi kita ya sebagai manusia biasa sudah sepatutnya kita mencontoh apa yang sudah dilakukan nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi ketika kita menghidangkan minum makanan masih dalam keadaan dinampan, maka sebaiknya kita dekatkan makanan tersebut, kita dekatkan minuman tersebut kepada tamu-tamu kita agar mereka mudah untuk menjangkau dan memakan makanan tersebut. Berikutnya, adab menerima tamu yang terakhir, yaitu hendaknya mengantarkan tamu yang mau pulang sampai di depan halaman. Ya, ketika tamu kita mau pulang, hendaknya kita hantarkanlah mereka ke halaman. Jangan ketika tamu mau pulang kita masih berada di dalam, sedangkan tamu pulang dengan sendirinya. Hantarkanlah mereka dengan senyuman. Ya, kita awali sambutan mereka dengan senyuman dan kita juga akhiri mereka pulang berpamitan juga dengan senyuman. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab-adab dalam menjamu tamu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya dari beberapa adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ya, untuk kita lebih baik lagi untuk menjamu tamu. Mungkin pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari tausiah online yang sebentar ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk semua pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.